Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi ini kita lanjut ya podcast pagi Sukses is for you. Masih dengan King. Pagi ini kita akan buat tema ya. Ini penghasilan sistem material versus penghasilan sistem spiritual. Menarik ini kelihatannya. King monitor. Halo, King. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah narikkah hari ini? Ya, udah 2 trip. Oh, menarik ternyata ya. Sudah cancel berapa orderan? Dua. Kita lanjut ya. Sebenarnya itu antara material spiritual itu tidak boleh diversuskan. Gak ada rivalitas, itu tidak ada. Kalau diversuskan itu jadinya konflik kan. Jadi hindari menggunakan kata versus. Siap. Karena dalam kehidupan itu tidak ada versus. Semua menjalani peran masing-masing. Itu satu ya. Jadi mungkin gambarnya gini. Saya coba. Itu gambarnya. Yang material itu yang kasat mata, yang paling depan ya. Ini aspek yang kasat mata. Aspek material. Sementara yang ini aspek yang imaterial. Tak kasat mata. Saya kasih contoh. Pernah lihat biji kapuk, King? Pernah. Setelah ditanam, biji kapuk itu kemudian menjadi batang kapuk. Ya ada. Jadi di situ itu artinya batang kapuk itu berasal dari potensi yang ada dalam biji kapuk. Lalu kemudian itu menjadi batang kapuk. Lalu kita bilang batang kapuk itu bagian terpisah dari spirit. Loh ya piye wong itu. Dia aspek indrawi dari spirit. Jadi materi itu aspek indrawi dari yang spirit. Ya toh. Persoalannya dari materi ini adalah kemudian yang materi ini, yang aspek yang masih terhubung dengan spirit diputus. Hubungan dengan spirit itu diputus. Caranya gimana? Caranya dengan cara dijadiin bahan. Dijadiin alat. Ketika itu materi dijadiin bahan, maka di situ itu bahan tadi itu mewakili kepentingan individu. Ketika materi dijadiin alat, maka alat itu akan memenuhi kepentingan pembuatnya.
Di situ kemudian tuh materi itu menjadi terpisah dalam kesadaran penggunanya, ya toh. Seperti itu. Jadi dia terpisah dari spirit karena hanya sebatas alat yang memenuhi kepentingan saya. Seperti itu. Itu poinnya ya. Jadi dia tidak berversus, dia hanya berversus dalam kesadaran kita. Dia hanya mengalami lokalitas dalam kesadaran diri kita. Mestinya dia utuh. Kalau kemudian kesadaran kita mengalami keutuhan, maka kesadaran kita itu sesuai dengan kehidupan. Itu prinsipnya ya. Itu prinsipnya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya motor itu hanya alat, ya dia terputus dari spirit. Dan itu kan yang terputus itu kesadaran penggunanya, bukan motornya. Jadi materi itu ya dia material atau spiritual itu bukan pada materialnya itu sendiri, tetapi pada tingkat kesadaran penggunanya. Seperti itu. Oke ya. Sekarang kita bahas tingkat kesadaran material itu sampai di mana? Tingkat kesadaran spiritual itu sampai di mana? Tingkat kesadaran material itu material paling kuat tuh di sini. Full material, hanya konten ya. Itu nanti King baca di buku Transcending Level of Consciousness halaman, coba dar ambilin. Yang itu tuh. Baca di buku TLOC, harusnya udah punya ini. Jadi setiap kuliah kayak gini ada yang disebut tuh langsung dibuka bareng-bareng. Jadi partisipasi gitu belajarnya. Kayak nonton TV gitu. Siap. Harus ada bukunya pas kuliah kayak gitu. Jadi ketika disuruh buka buku, iya. Ini lagi di pangkalan ini. Bukunya di bawah ya. Siap. Ini halaman 235. Tuh. Halaman di 235 bab tentang masalah paradigma. Ya, itu dibuka semua tuh dibuka. Itu harus menjadi kuliah yang paling dasar. Kang, ke unmute Kang, tolong dibuka. Jadi di buku TLOC halaman 234, 235. Pokoknya ini masuk kategori wajib punya lah ini kalau mau ikuti CV ini. Kan di bawah dia
Di bawah 200 itu materialistik. Ini materi ini. Artinya hanya kesadaran akan materi saja. Materialis. Kesadaran akan materi. Konten. Jadi kalau lihat pohon kapuk itu dia yang terpikir ini pohon kapuk bakal jadi papan, bakal jadi gerobak. Nggak peduli itu. Kalau saya tebang ini nanti akan ada banjir nggak sampai ke sana dia. Belum punya kesadaran moral. Kesadaran moral itu kan mulai dari 200 sampai 499. Jadi nggak punya kesadaran moral. Kesadaran moral itu kesadaran yang sudah melampaui dirinya sendiri. Misalnya nih ada orderan masuk, ya ada orderan masuk, langsung ditolak, ting gitu. Aku lagi capek, lah itu kesadaran material. Yang dipikir hanya dirinya sendiri, nggak memikirkan kemungkinan jangan-jangan ini orangnya lagi sekarat gitu. Hanya pikir yang penting aku lagi capek. Ya kan kemungkinan lain jangan-jangan ini orangnya lagi butuh. Dan tanpa rasa bersalah itu, ini kan hak saya untuk meng-cancel. Mestinya kalau ada moralnya itu didoain lah. Semoga ibunya ini maaf ya. Jadi kita ngomong seolah-olah di hadapannya, maaf ya Bu, saya enggak bisa ini. Takutnya saya lagi capek. Nah, ini saya kalau saya bawa ibu malah kita celaka berdua gitu. Ya Allah, ini ibunya tolong disediakan yang lain. Nah, itu udah ada kesadaran spiritual di situ, cinta di situ, belas asih, bukan hanya moral. Bukan hanya moral. Jadi dari cara menolak order itu ketahuan tuh kesadaran. Kalau hanya sekedar fiturnya tolak. Oh, itu bukan lagi, itu lebih parah itu. Malah dia jadi mesin. Hanya jadi penerima pesan gitu. Wah, itu repot itu. Itu hanya automasi namanya. Kesadarannya kesadaran mesin udah tuh. Ada order langsung ting ding 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 ding, udah kayak algoritma aja. Baca data langsung. Udah nggak pakai bismillah itu mencetnya. Udah nggak pakai rasa spiritual. Jadi spiritual itu soal rasa keterhubungan. Rasa keterhubungan. Rasa sama. Jadi mau saya lanjutkan, di sini itu materialis, konten, di sini itu moral, di sini itu cinta, di sini itu kasih sayang. Kasih sayang. Seperti itu. Kasih sayang. Ini hanya soal progresif. Yang kita alami itu yang mana? Dunia mesin-mesin itu, peralatan itu jadi kehidupan itu tidak perlu terhubung kepada yang ilahi. Semuanya pencet fitur muncul kehidupan. Ya, tak? Seperti itu. Nah, mulai kalau moral itu dianggap sebagai tangga spiritual. Yang spiritual itu dari cinta dan kasih sayang.
Jadi kalau King misalnya ada order, itu kasih sayang Tuhan itu. Silakan direspon. Ya. Jangan langsung ditolak. Wah, mangewure mutare 5 kilo. Allah Akbarnya. Itu yang sering kejadian begitu, Master. Karena sudah kesadaran mesin, sudah kesadaran program. Jadi kasih sayang Tuhan itu tidak ada lagi dalam aplikasi itu. Seolah-olah semuanya hanya soal, ini hanya algoritma, ini hanya soal GPS nih, ini hanya soal radar ini, ketangkap radar. Jadi kasih sayang Tuhan itu udah nggak ada. Itu kesadaran material itu, makanya perlu ini ojek se-Indonesia perlu dikumpulin gitu loh, diajarin cara menerima order penuh kasih sayang. Allah. Ya dipimpin King. Tapi maksimum minimal ya LOC-mu 100. Seperti itu. Terhubung dengan kasih sayang itu enggak apa, badan itu kuat. Karena dia digerakkan oleh kasih sayang. Seperti itu. Minus berapa King matanya? Gimana, Master? Matanya minus berapa? Mata saya berapa? Udah tinggi, Master, nggak tahu berapa sih angkanya. Unlimited ya? 725 kalau terakhir itu. Wah, tinggi ya? Tinggi. Nah itu, matanya nggak melihat kasih sayang. Subhanallah, astagfirullah. Barusan gitu pesannya, itu matanya itu karena nggak melihat kasih sayang. Allah. Astagfirullah. Itu. Oke ya, jadi sama-sama dapat uangnya. Tapi satu yang dapat kesadaran material, yang satu kesadaran kasih sayang itu beda yang dialami. Kalau kesadaran material itu ya uang itu hanya sebagai alat bertahan hidup. Ya, kan? Hanya untuk bertahan hidup. Hanya buat beli beras, hanya untuk beli bahan makanan. Semuanya jadi bahan. Jadi kesadaran material itu kan kita kesadaran akan alat. Kesadaran akan bahan-bahan. Bagaimana kok makhluk hidup itu langsung menjadi bahan itu loh. Kesadaran cinta itu dari melihat materi itu sebagai makhluk hidup yang terhubung dengan keilahiannya. Lalu tiba-tiba hanya jadi bahan. Beras hanya jadi bahan. Kopi hanya jadi bahan. Apalagi? Ya, dia hanya jadi bahan, jadi alat. Nah itu gimana itu? Nggak tumbuh spiritualnya. Semua dijadiin bahan. Dan itu tantangan terberat itu. Karena dari kecil kita melihat makanan itu sebagai bahan. Jadi melihat jagung itu sebagai bahan makanan. Kita tidak lagi bahwa di situ ada kasih sayang Tuhan. Kasih sayang seperti apa sih sebenarnya ini? Tidak ada lagi pengungkapannya. Pengungkapan itu tidak ada. Lihat roti ini bahan makanan ini. Untuk ganjal perut. Tidak ada pengungkapan apa di situ. Tidak ada sifat keilahian yang tersingkap. Itu persoalan tuh. Dan itu ya kita semuanya berjuang lah. Bangun pagi itu saya masih mikir lama loadingnya itu. Karena 25 tahun bangun
bangun itu hanya menjadi bahan atau alat atau mesin saja. Tanpa ada kesadaran bahwa ini adalah hari yang baru, ini adalah kehendaknya yang baru. Gak ada itu. Bangun itu pokoknya bangun pagi kan kita langsung gerak gitu. Gak ada perenungan kontemplatif apa makna hidup ini. Jadi bangun itu artinya rutinitas. Gak ada lagi bahwa bangun ini adalah kehidupan. Kan gak ada lagi itu. Itu dari bangun pagi itu. Dari bangun pagi. Iya sih, baca doa bangun tidur, tapi kesadaran mesin. Tidak ada kontemplasinya. Kalau baca bangun tidur mah nggak akan kena COVID insya Allah. Karena merasakan kasih sayang Tuhan ya kan. Bismillah, itu kan dia hadir dalam keilahiannya. Coba disimak lagi soal ini di ceramahnya Profesor Soleh. Profesor Soleh acara apa itu kesadaran spiritual itu loh. Itu dibaca ada di IAIN Pekalongan. Coba kita lihat IAIN Pekalongan. Itu disimak baik-baik. Aduh. Nanti dicari simak lagi kuliahnya itu. Jangan sampai itu kita ini beragama tanpa spiritual. Jadi mesin lah. Seperti itu. Jadi mesin. Gitu ya. Jadi kemudian untuk apa? Ya ini kita mesti terus mentransendensikan kesadaran kita dalam setiap aktivitas. Gitu ya. Seperti itu. Jadi meskipun kita beragama, nih misalnya tidak ada kesadaran spiritual itu agama itu menjadi hancur lewat diri kita. Gimana agama tanpa cinta dan kasih sayang? Isinya hanya saran-saran moral. Ya kamu lakukan ini, kamu lakukan itu. Ya piye? Nggak dicontohkan, nggak ada teladannya. Isinya hanya perintah aja, perintah agama. Gimana kalau agama itu menjadi perintah? Saya kira agama itu bukan menjadi perintah, tapi dia menjadi apa? Menjadi isi batin kita. Kalau isi batin kita kan nggak perlu diperintah, toh. Kalau lapar apa perlu diperintah makan kan enggak. Nah sekarang agama itu cuma isinya menjadi perintah. Tidak, tapi kalau perintah itu kan hanya mengikuti instruksi. Tidak hadir. Itu persoalannya, persoalan materialis. Tapi ini persoalan evolusi. Evolusi. Kadang-kadang saya mengkritik pendidikan karena ya pendidikannya harusnya kan mempercepat evolusi, minimal ada. Malah tidak ada perannya dalam evolusi spiritual, evolusi kognitif ya benar. Bahkan kita ini makhluk spiritual, mestinya kan evolusi spiritualnya dulu yang di nomor satu kan. Seperti itu. Iya, oke ya. Untuk King nanti dibaca kembali halaman 234, 235. Siap, Master. Buku TLOC nanti didiskusikan lagi besok ya. Oke, siap. Oke, itu dulu pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.